Bab 377. Memiliki niat mengambing hitamkan. Siapapun paham, setelah hari ini berlalu, satu Jiangping pun akan dipimpin oleh Jerry Yang. Bahkan hal yang tidak mampu dilakukan keluarga Huang, salah satu 8 keluarga kota Yan dan juga asosiasi bela diri cabang Jiangping, bisa-bisanya mampu diselesaikan oleh seorang pemuda berusia 20 tahun lebih. Pada saat yang sama, sebuah mobil Rolls-Royce berwarna hitam pun bergerak cepat ke arah bandara. Di dalam mobil sana kebetulan adalah Jason Huang yang baru saja keluar dari Hotel Zhongzhou. Saat ini, ia duduk di bagian belakang dengan wajah yang sangat suram. "Tuan Jason, apakah kita perlu meminta bantuan dari kota Yan sana?" Seorang pria parubaya yang duduk di kursi penumpang depan bertanya dengan tegang. Ia itu pengawal Jason Huang yang sudah mengikutinya bertahun-tahun. Ia juga pernah menghalangi sejumlah krisis demi Jason Huang. Namun di aula besar tadi, Jerry yang malah langsung mengusir perginya hanya dengan kata, "Pergi saja." Kini ia sangat ketakutan, takut akan Jason Huang yang menyalahkan segala yang terjadi hari ini kepadanya. Jason Huang menyapu sekilas pengawalnya dingin, "Apa yang terjadi hari ini? Jika kamu berani membocorkannya, aku akan langsung menyalahkannya kepadamu." Mendengar ini, sekujur tubuh pengawal itu langsung gemetaran dan mulutnya juga ikut tertutup. Beberapa saat kemudian, Jason Huang baru membuka mulut berujar, "Penghinaan hari ini, lain hari aku akan membiarkan bocah itu membayarnya 2 kali lipat. Tapi sekarang ini aku hanya bisa berpura-pura tidak ada apapun yang terjadi." Jika kejadian tadi ketahuan keluarga Huang, maka kedudukan pewarisku akan langsung diturunkan. Jangan lupa kalau keluargaku masih ada banyak orang yang menaruh perhatian padaku. Kini asosiasi bela diri sudah ikut campur juga, jika ingin mendapatkan provinsi Jiangping, kita sudah tidak ada harapan lagi. Aku hanya bisa mengalihkan tujuanku ke wilayah lain. Usai mendengar penjelasan Jason Huang, pengawal baru paham, bahwa kejadian hari ini tidak hanya mempermalukan Jason Huang, bahkan juga mempermalukan keluarga Huang. Jika kejadian malam ini terdengar hingga kota Yan, maka keluarga Huang akan menjadi lelucon satu kota Yan. Saat ini, ia juga hanya tersisa satu jalan mati saja, lagi pula tanggung jawabnya adalah melindungi Jason Huang. Namun ia malah dibuat mundur karena satu kata Jerry Yang, dan tidak berani maju, hanya melihat Jason Huang dipermalukan begitu saja. Tapi bagaimana kalau orang Jiangping yang membocorkan kejadian malam ini? Pengawal Jason Huang agak cemas. Bagaimana kalau kejadian hari ini dibocorkan oleh orang Jiangping? Apakah Jason Huang akan menganggap dirinya yang membocorkannya? Dasar bodoh. Jason Huang memakinya dan berujar dingin, "Keluarga kecil Jiangping sini, siapa yang berani membocorkan kejadian malam ini keluar? Kecuali mereka ingin mati. Sedangkan untuk asosiasi bela diri semakin tidak mungkin membocorkannya. Lagi pula aku ini adalah pewaris keluarga Huang. Jika keluargaku tahu aku dipermalukan di depan umum, hal ini akan memperkuat dendam antar asosiasi bela diri dan keluarga Huang. Jika mereka sekalinya berperang, entah keluarga Huang ataupun asosiasi bela diri, mereka akan mengalami masalah yang sangat besar." Kota Yan sekarang ini secara keseluruhan memiliki berbagai macam kekuasaan besar yang sangat stabil. Tidak ada satupun orang yang berani memecahkan kestabilan tersebut. Meski Jason Huang sangat tidak puas akan pengawalnya, tapi ia juga tahu jelas akan kesetiaan pengawalnya. Usai menjelaskannya, ia pun menjadi lebih lega. Ia hanya ingin mendapatkan wilayah Jiangping untuk memperkuat posisinya, tapi ia juga tidak perlu mendapatkan Jiangping. Asal bisa mendapatkan wilayah lain, ia juga masih bisa memperkuat posisi pewarisnya. Jason Huang tidak menetap di Jiangping. Usai pergi dari Hotel Zhongzhou, ia pun langsung pergi ke bandara, meninggalkan tempat yang membuat dirinya dipermalukan. Di sisi lain, Yoshi dari asosiasi bela diri juga meninggalkan Hotel Zhongzhou. Perjalanan pulang, wajah Yoshi penuh dengan amarah, sungguh sombong sekali. Kira dirinya ada sedikit kemampuan, jadi ia berani melawan asosiasi bela diri. "Aku tidak akan mengampunimu begitu saja. Tidak akan."
Sungguh membuatku kesal. Yoshi sangat kesal dan ingin sekali menyuruh orang untuk membunuh Jerry Yang. Ia sangat kesal, namun ia yang diberikan jabatan untuk menjadi pemimpin cabang Jiangping tentunya bukanlah orang bodoh. Ia tahu jelas, dengan kemampuan yang ditunjukkan Jerry Yang sebelumnya pun sudah melebihi dirinya. Dalam asosiasi bela diri, kemampuannya pun yang paling hebat. Di cabang Jiangping, kemampuannya lah yang terkuat. Bahkan dirinya saja bukanlah musuhnya, apalagi orang lain. Kini ingin menyelesaikan urusan Jerry Yang, ia hanya bisa pergi ke pusat asosiasi bela diri untuk mencari pendekar yang lebih hebat. Pemimpin, aku kepikiran sebuah cara yang baik, siapa tahu kita bisa membunuh bocah itu. Dan pada saat ini, seorang pria parubaya yang duduk di kursi penumpang mendadak berujar. Pria parubaya itu bernama Nelson Lee, merupakan anak buah yang paling dipercayai Yoshi. Waktu Yoshi belum disuruh datang ke Jiangping untuk menjabat sebagai pemimpin, Nelson Lee pun sudah ikut dengan Yoshi. Di samping Yoshi, Nelson Lee pun bertindak sebagai seorang konselor perang yang membantu memikirkan rencana perang. Bisa dikatakan, tidak ada Nelson Lee, maka tidak akan ada Yoshi sekarang ini. Mendengar ucapan Nelson Lee, Yoshi seketika menjadi ceria dan langsung berujar, cepat katakan apa caramu. Dari mata Nelson Lee yang dalam itu terlintas sedikit kekejaman. Ia pun menyipitkan mata dan berujar, Tuan masih ingat kejadian Master Niu, bukan? Mendengar ini, raut wajah Yoshi seketika menjadi suram. Suryo Niu sudah menghilang setengah bulan lebih dan hingga sekarang ini masih belum ada kabar sama sekali. Yoshi berujar dengan wajah serius. Nelson Lee menggeleng kepala, Tuan, menurut Anda, apakah Suryo Niu masih hidup? Apa maksudmu? Nelson Lee berkata, Suryo Niu adalah master dari cabang kita, ia tidak mungkin menghilang setengah bulan begitu saja, aku pun bisa memastikan bahwa ia sudah mati. Apa, mati? Raut wajah Yoshi langsung berubah. Nelson Lee mengangguk, Suryo Niu mentang-mentang ada kakaknya, biasanya tidak begitu taat pada peraturan, bahkan ia juga diam-diam melakukan beberapa pekerjaan. Tapi secara keseluruhan, ia masih cukup tahan diri. Dari yang aku tahu, ia tidak pernah menghilang begitu saja untuk waktu lama. Lagi pula kakaknya itu adalah orang pusat asosiasi bela diri. Jika ia bertindak keterlaluan, itu juga dapat mempengaruhi masa depan kakaknya. Kini ia malah mendadak menghilang begitu lama, sudah pastinya ia mengalami masalah. Nelson Lee sebenarnya sudah menebak kemungkinan dari lama, hanya saja ia tidak pernah mengungkitnya. Saat ini mengungkit masalah ini seketika membuat Yoshi merasa sangat tertekan. Kakak Suryo Niu ini adalah pendekar dari pusat asosiasi bela diri, posisinya juga cukup terhormat, Yoshi sama sekali tidak pantas bersanding dengannya. Kini Suryo Niu meninggal di cabangnya, jika hal tersebut ketahuan kakaknya, ini akan berdampak sangat besar kepadanya. Jika kamu sudah mengungkit masalah ini, seharusnya kamu sudah mengetahui cara penyelesaiannya, bukan? Setelah terdiam beberapa saat, Yoshi bertanya dengan suara beratnya. Nelson Lee mengangguk, kita boleh menuduh masalah ini kepada Jerry Yang. Menuduh ke si bocah itu. Yoshi seketika terkejut. Nelson Lee tertawa, Tuan, coba Anda jujur, bagaimana kemampuan Anda dengan bocah itu? Kemungkinan besar ada di atasku. Di hadapan Nelson Lee, Yoshi tidak pernah berbohong sama sekali dan berujar jujur. Nelson Lee berkata, kalaupun tidak di atas Anda, setidaknya ia juga merupakan pendekar yang setingkat dengan Anda, ia mungkin saja ada kemampuan itu untuk membunuh Suryo Niu. Kita hanya perlu membiarkan Jerry Yang menanggung kematian Suryo Niu, maka kakak Suryo Niu akan datang sendiri. Saat itu, bocah itu hanya tersisa jalan mati saja. Sedangkan untuk kakak Suryo Niu mau sebenci apapun kepada Anda, ia juga tidak berani melakukan apapun kepada Anda karena masalah pribadinya. Tunggu ia membunuh Jerry Yang, keluarga lainnya hanya masalah sepele. Saat itu, kita baru cari beberapa master lagi untuk membunuh beberapa kepala keluarga itu diam-diam. Hingga saat itu, Jiangping bukan kembali dipimpin kita lagi.
Tatapan Nelson Lee pun penuh dengan kekejaman. Awalnya Yoshi yang masih kebingungan seketika langsung menjadi senang dan terbahak-bahak berujar, "Bagus. Kamu memang sahabatku. Untung ada kamu, apa sulitnya untuk mendapatkan Jiang Ping kembali." Bersambung.